Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa di akuntansi biaya pertemuan yang ke-13 part 1 sistem harga pokok taksiran. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Untuk harga pokok taksiran adalah perhitungan harga pokok produksi yang ditentukan di muka berdasarkan pengalaman yang lalu. Tujuannya untuk jembatan menuju sistem harga pokok standar, menghindari biaya yang relatif besar jika menggunakan biaya standar, pengendalian biaya dan analisis kegiatan, dan untuk mengurangi biaya akuntansi. Penentuan biaya taksiran ini ada beberapa. Yang pertama, bahan baku. Ini untuk yang kuantitas bahan baku dan harga bahan baku. Untuk kuantitas bahan baku ditaksir dari spesifikasi teknis, percobaan, atau data masa lalu. Untuk harga bahan baku ditaksir dari kontrak jangka panjang, daftar harga, atau perkiraan harga pasar. Yang kedua adalah penentuan biaya taksiran tenaga kerja. Di sini jumlah jam kerja ditaksir berdasarkan perkiraan waktu pengerjaan produk. Jadi harus dihitung semuanya, seluruh kegiatan pengolahan bahan baku termasuk waktu setup. Jadi waktu dari mulai turun job sampai ke untuk yang persiapan sampai mulai produksi. Kemudian ada penanganan bahan baku, perbaikan mesin, dan lain-lain. Untuk tarif biaya tenaga kerja ditaksir berdasarkan ketentuan upah yang berlaku atau negosiasi dengan serikat pekerja. Yang ketiga adalah penentuan biaya taksiran FOH atau factory overhead. Ini tarif BOP atau biaya overhead pabrik variabel ditaksir dengan melihat hubungan pengeluaran biaya tersebut dengan jumlah produksi. Sedangkan tarif BOP tetap dengan memperhatikan masing-masing untuk BOP tetap. Nah, kita lihat untuk akuntansinya. Yang pertama, pencatatan bahan baku. Di sini BDP bahan baku pada persediaan bahan baku. Kenapa? Pada saat kita membeli, persediaan bahan baku pasti di sebelah debit pada kas gitu ya. Nah, pada saat masuk ke dalam produksi, berarti persediaan bahan baku ini yang digunakan masuk dalam proses produksi, debitkan BDP biaya bahan baku, kreditkan persediaan bahan baku yang digunakan. Kemudian mencatat biaya tenaga kerja ini berdasarkan biaya sungguhnya. Jadi pada saat tutup buku nanti akan dibuat jurnal gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Nah, pada saat didistribusikan ke masing-masingnya, ini berarti gaji dan upah taruh di sebelah kredit. Nah, siapa yang menanggung untuk biaya tenaga kerja langsung masuk ke BDP? Kemudian biaya administrasi dan umum ini untuk yang gaji, bagian administrasi dan umum. Untuk biaya pemasaran ini adalah gaji bagian pemasaran. Untuk pencatatan BOP ada dua cara. Yang pertama berdasarkan biaya sungguhnya, yang kedua berdasarkan BOP yang dibebankan. Yang pertama dulu kita lihat berdasarkan biaya sungguhnya. Makanya pencatatan BOP di sini debitkan BOP sesungguhnya. Kreditnya adalah macam-macam BOP ini dikumpulkan menjadi BOP yang sesungguhnya. Nah, pada akhir periode BOP sesungguhnya ditutup. Jadi yang BOP sesungguhnya tadinya di debit, kreditkan. Debitnya adalah BDP BOP. Untuk metode yang kedua, di sini BOP dicatat berdasarkan taksiran dulu, dibebankan dulu. Jadi BDP BOP pada yang dibebankan. Jadi seolah-olah di sini sudah masuk, tapi di sini baru diperkirakan. Baru setelah diperkirakan kita catat yang sesungguhnya sama dengan yang di sini ya. Kemudian di akhir periode ditutup BOP yang dibebankan. Yang dibebankan taruh di sebelah debit, tadinya kredit, debitkan. BOP sesungguhnya di sebelah sini ya, tadinya debit, kreditkan. Ini untuk yang metode yang kedua. Nah, untuk yang keempat, mencatat. Nah, ini ada barang jadi, barang dalam proses ya. Di sini untuk mencatat harga pokok barang jadi ini menggunakan taksiran. Jadi di sini persediaan produk jadi pada BDP bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Kemudian ini nanti yang akan muncul di neraca ya. Kemudian ini juga sama, persediaan barang dalam proses. BDP bahan baku, kemudian tenaga kerja, overhead ini masuknya ke work in process atau PBDP ya.
Kemudian mencatat harga pokok produk yang terjual. Berapa yang terjual ini menggunakan biaya taksiran ya, berapa jumlahnya dikalikan dengan harganya. Berarti dengan masing-masingnya tadi ya, harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Untuk yang mencatat selisih biaya taksiran di sini. Jadi kalau berdasarkan biaya sesungguhnya, di sini ada selisih ya dengan melihat rekening barang dalam proses. Jika ada nilainya berarti terdapat selisih, jika tidak berarti tidak ada selisih. Jika selisih rugi berarti dianggap sebagai cost, debitkan selisih rugi. Debitnya pasti BDP biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Apabila laba berarti sebaliknya ya, dianggap sebagai laba. Laba bertambah di sebelah kredit, berarti selisihnya ada di sebelah kredit. Itu keywordnya. Debitnya adalah BDP bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah, kalau metode yang kedua, yang pertama menghitung selisihnya dulu ya, baru dibuat jurnal seperti ini. Jika selisihnya rugi, sama dengan yang tadi ya, selisihnya debit, kreditnya ini. Oke. Nah, di sini ada selisih pada BOP yang sesungguhnya. Ini bedanya di sini. Jika selisihnya laba, berarti selisihnya taruh di sebelah kredit, baru kemudian BOP sesungguhnya pada selisih. Oke, sampai di sini untuk yang pertemuan 13 part yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Silahkan Anda lanjutkan ke pertemuan 13 yang part yang kedua.